Lah padahal dunia itu kalau sekarang di sini sore, bisa jadi negara lain itu menjadi malam. Di Amerika malam, bisa jadi di sini siang, dan seterusnya. Jadi maulid bacaan memuji Nabi Muhammad ini tidak pernah selesai-selesai, tidak pernah henti-henti. Bahkan orang soleh membuat dirinya tidak pernah jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Maulid, di luar bulan Maulid juga selalu mendekatkan diri dengan baginda Nabi Muhammad, karena resep deket dumateng Gusti Allah. Pintu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu, lewatnya Nabi Muhammad. Orang membaca Quran karena mengikuti Nabi Muhammad. Orang syahadat karena mengikuti Nabi Muhammad. Orang puasa Ramadan apalagi sunnah mengikuti Nabi Muhammad. Orang bersedekah, berjariah, berzakat, berinfak, beramal soleh mengikuti Nabi Muhammad. Orang berhaji mengikuti Nabi Muhammad. Maka kalau haji di luar Mekah, Madinah, itu bukan mengikuti Nabi Muhammad. Ada orang Indonesia hajinya ke Irak, ada orang Indonesia hajinya ke Palestina atau ke Israel atau ke yang lain. Itu bukan mengikuti Nabi Muhammad. Orang bilang sama saja, Islam non Islam sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak lewat Nabi Muhammad, tidak bisa, gugur. Seperti kita nalar bodoh di Indonesia, ya lewatnya Presiden Indo. Di Semarang ya wali kota Semarang, di Kabupaten Semarang ya Bupati Semarang. Tujuannya sama, jalannya satu. Kalau kita punya gawe di Kabupaten Semarang, ya minta izinnya ke Bupati Kota Kabupaten Semarang. Kalau di RT wilayah mana, ya ikut RT-nya. Itu nalar bodoh, nalar awam, nalar kita. Kenapa giliran agama dibelok-belokkan? Jangan mau. Allahumma hdina syiratal mustaqim, syiratal anbiya wal mursalin, amin ya robbal. Lah podo apa tahlilan, manakiban, sholawatan, ziarah kubur sama. Nah, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad. Jangan masuk rombongan itu, jangan musuhi rombongan itu, tapi jangan masuk rombongan itu. Masuklah rombongan Nabi Muhammad yang mana? Yang mengikuti syariah Nabi Muhammad. Al-Qur'annya Al-Qur'an Nabi Muhammad, hadisnya yang hadis Nabi Muhammad, fikihnya yang fikihnya Nabi Muhammad. Kalau Indonesia itu orang bilang Syafi'iyah. Kalau Indonesia dibilang Nahdlatul Ulama NU. Itu paling gampang, awam ya. Tahlilan, manakiban, sholawatan, bernegara, berbangsa, berhaji ke Mekah, Medina. Ini usum orang umroh. Umroh sekarang seperti layaknya orang haji, karena banyaknya penduduk dunia, terlebih Indonesia
yang pengen pergi haji, sementara haji itu dibatasi kuotanya. Maka bludak orang pengen umroh. Wis kok nek nyandak haji yo alhamdulillah. Sing penting umroh rumiyin. Muga-muga saged umroh sedaya, saged haji sedaya, derek Kanjeng Nabi sedaya. Amin Allahumma amin. Derek Gusti, menghormati Gusti, mengikuti petunjuk Gusti, yaitu uswatun hasanah Nabi Muhammad. Orang kadang sebagian masih terbalik pikirannya, suruh sholat tidak mau, suruh bersyariat, latihan belajar tidak mau. Alasannya yang penting baik sama rekan, baik sama orang lain. Pastilah nek wis mati engko yo dikasih tempat baik. Nah, ini perlu disadari bahwa baik itu ada menurut Allah, ada baik menurut umumnya orang, kelompok golongan, ada baik menurut pribadi masing-masing. Baik yang mana yang Ika ikuti? Yang sirotol mustaqim, itu jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Gusti. Mengikuti Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Lah orang mikut itu mesti seneng. Ya, orang mikut mesti seneng. Mikut mbek Gusti Allah ya seneng karo Gusti. Aja bantah kon salat nggih. Salat. Carane piye? Manut ustad, ustadzah, manut santri. Jangan bangkang. Di surat Al-Qasas ayat 60 sekian itu Anda baca, nanti Allah akan meleh-melehkan kepada manusia yang bangkang, yang tidak mau sholat, tidak mau ikut ustadzah, ustadz, tidak mau ikut santri. Di setiap kurun Allah akan menemukan mereka. Zaman Nabi Fulan dan Fulan, Rasul Fulan dan Fulan, berikut umat yang berengkelek. Di zaman sekarang, tahun berapa ini di dunia? Wis ra ono nabi, ndak ada rasul, adana santri. Keluyar-keluyur kopian putih urung kaji sita itu. Melayu rono, melayu rene. Ning apa acara apa Kang Mauludan ngendi kono ngene Mbah Munasib. Lah ke playon Mbah Mun dhuwur bis ki piye? Wis ora mudeng aku engko wayahe balik-balik ngono. Mbok lah wis bacaan mbok urung, engko silokas. Wayah bacaan gabung, shollu ala nabi. Sekarang playon sik. Ngono. Pak Kiai ku ning kono ora ngerti aku pelayon ning kene ning gerdu apa ning kali ngono wis bebas. Kamu tidak merasa diajak ke sini itu yang ngajak siapa? Kamu tidak nyadar dikai seragamnya Gusti pakai putih-putih. Ora mudeng blas. Nek perlu jajan duit entek mandrek. Wah, bancaan melu gabung ngono. Besok di akhirat kamu akan ditunjukkan orang-orang yang tidak mau sholat itu. Apa yang di jalan tadi naik bis apa yang naik Starlet apa mobil apa? Jet Star. Apa yang naik yang lain wis apa yang malah kadang mandek kebanan ning dalan ngono. Wah, wayahe balik ra iso balik. Wingi sing ning Gresik balik ke mogok ning sapa itu ya. Rombonganmu toh. Lah itu melihat orang banyak di jalanan itu. Ki sapa mobil mogok ngono? Ya plate ketoke plat mana itu? Mobil itu plat H.
Oh, cah Semarang kuwi cah pondok ketara. Dekil-dekil ngono ki to. Lah kek mlayu-mlayu di masjid salat. Orang melihat kamu belas ndak mikir kowe ndelok karemu ra karemu. Aku butuh mobil mogok ya wis mriyang sik leren salat. Dudut sik. Tapi pakaianmu ki lho nyolok mata. Pakaian san Allah menculek manusia. Kowe ning donya kok ora gelem salat mripatmu gak roh ana santri mobile mogok. Sallu ala nabi. Cili-cili wedo salat lah kowe gede tuwa sampai mati ra gelem salat. Kurang peringatan apa? Nah, sampean ditekakno. Dawuh Gusti. Kowe biyen tau mogok tau balik kok Gresik to? Nggih. Lah iki mripate wong-wong ki lho, Duk, ora gelem salat yo. Saiki mati pisan. Terus Gusti, ya tak ajar ning neraka. Kowe muni syukur. Lah kula Gusti bagianmu swarga. Amin Allahumma. Dakwah nderek Kanjeng Nabi Muhammad. Dakwah bil hal namanya. Nek sing kaya kula ngene iki gembar-gembor ngene iki jenenge dakwah bil lisan, dengan lisan, dengan mulut, dengan nasihat. Tapi kalau jenengan sing pelayon mau dengan pakaian santri ora jelas ki mau, tapi wayahe salat wayahe bancaan ndisi. Itu namanya dakwah bil hal. Afdalu dakwah dakwatul hal. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah orang Islam yang berbaik-baik akhlaknya kepada Gusti, kepada baginda Rasul, kepada para guru ulama dan waliullah, kepada masyarakat siapapun masyarakat itu, mau masyarakat muslim, mau masyarakat non muslim, mau masyarakat Jawa, mau luar Jawa, itu saudara semua, sama-sama cucunya Nabi Adam alaihis. Jangan kita merasa lebih baik, jangan merasa kita lebih, walaupun dengan orang non Islam. Kama qala Imamul Ghazali radhiyallahu an, memang dia sekarang non Islam di pandangan mataku, tapi di balik ini bisa dia dikasih tobat sama Gusti, masuk Islam dan lebih baik daripada aku. Amin Allahumma. Orang yang pernah melihat kita apapun agamanya, semoga dikasih hidayah sama Allah, seperti kita dikasih sama Allah, bisa masuk rombongan baginda Nabi Muhammad, bisa mencintai maulid Nabi Muhammad, bersyukur kepada Gusti Allah. Siapapun yang melihat rombongan kita, perjalanan kita, keadaan kita, fasilitas kita diberkahi sama Allah, dikasih hidayah sama Allah, kita jangan nyepatani tapi mendoakan yang baik-baik aja, termasuk mereka yang kurang baik kepada kita, apalagi yang baik semua kita doakan baik-baik. Semoga dapat hidayahnya Allah. Amin Allahumma. Dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dumateng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Gusti Allah subhanahu. Makanya apa-apa pakai alhamdulillah yang menyenangkan, dimulai dengan bismillah. Setiap kegiatan diucapkan astagfirullah. Jika kita salah yang tidak baik dan tidak menyenangkan, la haula wala illa billahil. Mulut ini dibasahi dengan kata kalimah Allah, yang hanya dipuji hanya Gusti Allah. Lah kok muji Nabi Muhammad, itu perintahnya Gusti
Lah kok bekteni orang tua loro, orang tua dua, kedua orang tua dibekteni. Saya ngaji biar orang tua saya bangga. Amin Allahumma. Saya ngaji biar ahli kubur saya di ngapura sama Gusti Allah. Amin Allahumma. Itu perintah Allah. Jikalau anak cucu Adam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka orang tuanya, mbahnya, saudaranya akan terampunkan dosa-dosanya. Orang yang sudah mati di sana melihat kita, karena kita mengirimkan pahala kepada mereka. Maka sanjung Allah, laksanakan perintah Allah, bukan syirik, bukan bid'ah, bukan sesat. Menyanjung Nabi Muhammad. Perintah Allah menyanjung kedua orang tua, bukan sesat. Perintahnya Allah menyanjung guru, walaupun itu guru SD, guru matematik, atau guru TK lah, atau guru PAUD. Kata mamaku toh itu guru PAUDku, terus ya tak hormati, tak cium tangan. Shallu ala Nabi. Abu Ruh, guru itu Abu Ruh. Kalau orang tua Abul Jasad Waruh. Ingat, kalau guru Abu Ruh, kalau orang tua Abul Jasad Waruh. Sampai nih soning pondok ini berkat doa kedua orang tua. Hormati orang tua kita, hormati guru kita. Allah yang nyuruh. Jangan wah ki guru matematika rapate penting loh, jangan. Ya, saya ulangi, di juz awal kitab Ihya Ulumuddin di bab 3. Itu bab yang menjelaskan kitab apa tadi namanya? Ihya Ulumuddin juz awal bab 3. Di sana diterangkan ilmu itu ada dua, ada ilmu terpuji dan ilmu tercela. Nah, penjelasannya gamblang sekali. Di dalam Al-Quran, wasyamsi tajri limustaqarrillah dan lain-lain, bahwa matematika itu penting, itu tercela, tapi penting. Sing terpuji apa? Quran, hadis, ijma qiyas, itu terpuji. Nek matematika termasuk tercela. Tapi tercela di sini bukan berarti najis. Wah, sekolah umum ki haram. Lah, kuwi salah paham. Gagal paham. Beberapa kali saya contohkan secara kasar, muka sama jalan BAB apa endi? Mukaku iki jalan BAB kono. Apa endi? Muka, tapi jalan BAB penting apa ora? Nek BAB-mu macet mergo dhek ora beroperasi dengan baik piye? Masalah ora? Lah tercela di situ bukan berarti tidak berguna. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai nek weruh ciptaane Gusti Allah kon matur ngono. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saya ulangi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duh Gusti Allah inggih
sedaya ciptaan panjenengan menika boten wonten ingkang sia-sia. Ya Allah, mugi panjenengan nebiaken kawula saking siksa neraka. Amin Allahumma. Nah, lajengane ngono dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing tercela kae lho. Ngono. Tercela yang sungguh tercela sing kae lho. Sing kae lho apa? Yang itu tuh. Sahabat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Itu menjadi besar bukan amalan besarnya. Difoto sama Allah bukan ngarang kitabnya, bukan muridnya pada jadi waliullah ulama besar, bukan muridnya ribuan, bukan, tapi dibuka sama Allah hanya membiarkan lalat yang minum di tempat pulpen beliau, cairan pulpen. Dulu mungkin sekarang masih banyak ya yang saat pondok-pondok itu ngajinya pakai pen tutul namanya. Nah, itu ada juga orang dapat rahmat barokah besar sepanjang hidup tidak pernah ibadah, sepanjang hidup dia maksiat, tetapi dia pernah menolong anjing yang kelaparan, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu syukur bisa amal besar, kecil pun jangan ditinggalkan jika bisa, paling tidak doa ya. Jangan sombong, jangan sok mensirik-sirikan orang, mencium patokan sirik, mencium tangan guru sirik, bukan, itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu, kita itu kadang gagal membaca ayat seperti fi wujuhihim min asari sujud, itu masyhur kan, tapi terbukti masih ada orang yang batuknya hitam katanya mempertahankan bekas-bekas tanda sujud. Makanya ngaji sama guru supaya tahu makna sebenarnya, bukan makna bahasa. Yang benar bukan batuk yang hitam, tapi perilaku yang akhlakul karimah, membekas. Orang tukang sholat itu akhlaknya baik kepada siapapun, terlebih kepada Allah Subhanahu, kepada baginda Nabi Muhammad. Tukang sholat tidak mau sholawat, walah akhlak